Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, terkhusus SD Islam Bakti Asih, siswa-siswi SD Islam Bakti Asih, umumnya yang mendengarkan dan menyimak ceramah di channel YouTube SD Islam Bakti Asih ini, semoga memberikan manfaat. Di hari ketiga puasa, sekarang bersama Bapak akan menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, menjelang ataupun memulai bulan puasa Ramadan. Pertama, bahwa bulan puasa Ramadan ini adalah bulan spesial, berbeda dari bulan-bulan yang lain karena ada keutamaan, karena ada kerahasiaan, dan juga ada hikmah-hikmah di dalam itu. Oleh karenanya, maka kita harus persiapkan semaksimal mungkin agar menjadi sesuai dengan tujuannya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, apa yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan atau mungkin sekarang memulai bulan Ramadan? Apakah hanya persiapan uang saja? Apakah hanya persiapan diri saja gitu? Atau memang tidak ada persiapan gitu? Nah, maka yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan harta. Kalau dalam bahasa Arab itu isti'dadul mal, artinya mempersiapkan materi atau harta ya. Nah, harta itu adalah segala sesuatu yang kita punya yang berbentuk nyata, baik itu barang maupun uang. Itu disebut dengan harta. Nah, apa yang harus kita persiapkan dari dari isti'dadul mal ini? Nah, karena bulan Ramadan salah satunya akan melipat gandakan sebuah pahala, maka menjadi sebuah kesempatan bagi kita, anak-anakku, untuk mempersiapkan materi ya, menjelang untuk bersedekah menjelang bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah menabung nanti di bulan Ramadan, ketika bulan menjelang ataupun mulai bulan Ramadan, maka memperbanyak sedekah. Pak, bagaimana sedekah yang baik? Sedekah yang baik itu yang continue. Bapak lebih menyarankan ataupun kita lebih menyarankan untuk continue, walaupun nilainya kecil. Lebih baik kita bersedekah 2.000 tetapi setiap hari ya di bulan Ramadan, daripada sekarang misalkannya nilainya 20 juta misalkan, tapi hanya di hari pertama saja gitu. Oke. Pak, mana yang benar? Dua-duanya benar ya. Yang sedekah 20 juta di hari pertama aja itu benar. Yang sedekah continue setiap hari 2.000 setiap hari dari tanggal 1 sampai 30 dengan sedekah uang 2.000 itu juga benar. Yang salah adalah yang tidak bersedekah ya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan harta ataupun materi yang akan kita persiapkan khususnya dalam bersedekah. Karena kesempatan di bulan Ramadan tidak akan kita temui dalam bulan-bulan berikutnya, karena bulan Ramadan kata para ulama adalah bulan panen pahala. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Selanjutnya yang kedua adalah
isti'dadul ilmi. Nah, ini yang paling penting. Puasa adalah salah satu rukun, puasa adalah salah satu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Nah, karena ini adalah sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan ilmunya. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Ya. Nah, orang yang melaksanakan sesuatu tapi tidak berdasarkan ilmu, maka itu ditolak oleh Allah SWT. Nah, makanya agar amal puasa kita sesuai dengan ilmunya, maka kita harus mempelajari mulai dari hakikat puasa itu apa, ya. Kemudian memahami tingkatan puasa itu apa, memahami syarat rukun puasa seperti apa, dan memahami keutamaan puasa agar kita termotivasi dan semangat dalam berpuasa, serta tujuan puasa itu untuk apa. Itu yang harus kita pahami. Biar kita berpuasa tahu ilmunya, nanti insya Allah akan diterima. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu salah satunya adalah sesuai dengan ilmunya. Pak, bagaimana kita mempelajari puasa? Ada dalam pelajaran PAI, ada dalam pelajaran agama juga ada tentang bab puasa. Hakikat puasa seperti apa, tingkatan puasa seperti apa. Berbeda itu ya. Kita tidak bisa menyamakan anak kelas 1 tingkatannya dengan kelas 6. Nah, kelas 6 diharapkan harus berbeda. Tidak hanya sekedar kelas 6 itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu bagi latihan kelas 1. Kelas 6 harus sudah mulai untuk berpuasa, mulai pikirannya, pandangannya, bicaranya. Nah, itu harus tetap dijaga. Itu yang membedakan tingkatan antara kelas 6, kelas 5, kelas 4 sampai dengan kelas 1. Ya. Nah, jadi itulah yang kita maksud dengan isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Ya. Agar puasa kita diterima, berjalan sesuai dengan aturannya, tahu rukun dan syaratnya, bagaimana cara hal untuk menghindari membatalkan puasa, bagaimana siapa saja yang tidak berpuasa. Nah, sekarang kita tahu, ya. Nah, itu kita harus isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmunya, ya. Kemana Pak? Cari di Google? Oh, jangan. Bapak tidak menyarankan cari di Google, walaupun tidak dilarang ya. Bagaimana cara terbaik untuk mencari ilmu? Kita harus punya guru. Kita harus punya guru. Kenapa? Karena guru itu tidak hanya sebagai informatif. Kalau Google hanya sebagai informatif saja, ngasih tahu nih gini. Tapi kalau guru lebih dari itu. Tidak hanya informatif, juga membimbing salahnya di mana, melihat kita salahnya di mana, membimbing, membina, melatih, menilai kita, memberikan bimbingan kita sampai kita benar-benar menjadi ahli ilmu. Itulah tugas guru. Baik guru di sekolah, guru di rumah, guru di tempat ngaji, itu sama. Tidak dibeda-bedakan ya. Sama apa Pak? Sama-sama harus dihormati, sama-sama harus dimuliakan, semuanya. Kenapa? Karena salah satu syarat ilmu itu akan didapatkan ada ridho dari guru. Kalau ilmu itu mau berkah, beramal dan diterima oleh Allah, maka harus memuliakan guru, ya. Yang ketiga yaitu isti'dadun nafsi, mempersiapkan jiwa. Tadi mal sudah,
Harta sudah, ilmu sudah. Yang ketiga adalah istidadun nafs, jiwa. Jiwa itu yang ada dalam diri kita, hati kita. Nah, kalau hati kita kotor, mari kita perbaiki sama-sama ya. Yang hari ini biasanya 11 bulan ke belakang suka membicarakan keburukan orang lain, mari kita bersihkan. Pak, dengan cara apa, Pak? Nah, kalau badan kan dengan cara mandi. Nah, kalau jiwa dengan cara bertaubat. Nah, caranya adalah bertaubat. Bagaimana bertaubat itu, Pak, tata caranya? Nah, salah satunya adalah beristighfar sebanyak mungkin, tidak akan mengulangi kesalahan, ya. Itu bertaubat. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, ada rasa menyesal telah melakukan dosa. Nah, itu adalah bagian dari pembersihan usaha pembersihan diri, ya, ataupun tazkiyatun nafs. Ini perlu dalam bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa kita, ya. Kenapa? Karena Ramadan itu suci, tidak mungkin dicampuri dengan yang kotor, ya. Kalau Ramadan itu suci, maka kitanya juga yang akan melaksanakan Ramadan juga harus suci. Maka sebelumnya harus bertaubat. Yang pertama adalah meminta maaf kepada Allah, yaitu bertobat. Yang kedua adalah perbanyak zikir. Nah, zikir Bapak sudah jelaskan di dalam pelajaran akidah akhlak ataupun di pelajaran PHI sudah dijelaskan, ya. Makna zikir itu apa, kemudian macam-macam zikir itu apa, kalimah-kalimah thayyibah apa saja yang bisa dibacakan zikir. Boleh la ilaha illallah, boleh subhanallah, boleh istighfar sebanyak mungkin, itu juga zikir, boleh. Yang selanjutnya yaitu tadi sudah, ya, bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sekarang ke sesama manusia, saling meminta dan memberi maaf. Nah, ini yang selanjutnya yaitu saling meminta dan memberi maaf. Biar puasa kita tidak ada beban rasa salah, biar puasa kita berjalan dengan baik, maka harus menjalin kasih sayang sesama manusia. Salah satunya adalah melepaskan kesalahan, memberikan maaf kepada teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, meminta maaf kepada guru-guru kita, orang tua kita, ya. Pak, aku nggak keburu, ya boleh sekarang, ya. Yang terakhir adalah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.